Ya, seorang influencer yang nekat berfoto di atas air terjun yang begitu tinggi. Padahal puncak air terjunnya itu sangatlah curam atau sangatlah cepat terpleset gitu karena licin tempatnya kan. Jadi dia nekat berfoto di atas. Tidak lama kemudian pas dia mau naik ke atas, akhirnya dia tergelincir dan jatuh ke bawah dan akhirnya meninggal. Pengen tahu ceritanya seperti apa? Saksikan sampai habis ya. Nama influencer yang terkenal itu adalah Sophia Cheng karena dia suka membagikan momen-momen atau foto-foto yang indah di atas gunung. Hobi si Sophia Cheng ini adalah memanjat gunung sekaligus berpetualang ke beberapa daerah. Si Sophia Cheng ini sangat suka dengan pemandangan dan sangat suka dengan udara segar, jadi dia sangat suka dengan mendaki. Dia mempunyai jiwa petualang yang sangat tinggi sehingga dia tidak bisa diam di rumah, jadi dia selalu melakukan aktivitas di luar. Sophia Cheng itu sangat suka melakukan aktivitas yang benar-benar memacu adrenalin kita. Salah satunya dia sangat suka memanjat tebing yang sangat curam atau memanjat gunung yang sangat curam. Jadi bagi dia ada suatu sensasi atau merasa kepuasan ketika dia sudah mencapai puncak. Sophia Cheng melakukan perjalanan ke air terjun di Taman Hak Palai Hong Kong. Sesampainya di sana, dia naik ke puncak bersama teman-temannya. Jadi dia tidak sendirian ya. Semuanya berlangsung dengan hebat. Dia sangat bersemangat mendaki air terjun itu untuk sampai di puncak air terjun. Sesampainya dia di air terjun, dia selalu mengambil foto dirinya di atas air terjun dan selalu menguploadnya di Instagram. Namun segalanya berjalan dengan buruk. Sophia Cheng waktu itu tidak berhati-hati dan tidak memperhitungkan medan yang dia sedang tempuh. Jadi di air terjunnya di Hong Kong itu benar-benar sangat curam dan sangatlah berbahaya. Dia berani berdiri di tepi air terjun. Sophia Cheng berpose di atas air terjun tersebut dan dia tersenyum di depan kamera dan tiba-tiba kakinya tergelincir dan akhirnya dia jatuh ke air yang begitu dalam. Dalamnya sekitar 5 meter. Saking derasnya air terjun, tubuhnya si influencer yang terkenal ini berada di dalam air, dia tidak bisa meraih ke atas sehingga kondisinya sangat berbahaya dan temannya buru-buru menelepon 911 untuk meminta bantuan untuk menolong si Sophia Cheng. Mereka tidak hanya menelepon 911 tetapi mereka juga langsung pergi ke tempat Sophia untuk menolongnya, tetapi karena air terjun yang begitu deras dan kondisinya tidak mendukung, akhirnya mereka hanya mencari Sophia dari tepi sungai sambil mencari orangnya ada di mana karena benar-benar gelap airnya karena Sophia itu nggak ketahuan ada di mana. Saking derasnya air terjun, jadi teman-temannya nggak berani terjun ke sungai tersebut karena ya kalau terjun sama juga mati. Mereka juga tidak mempunyai peralatan yang mendukung untuk terjun ke air sungai tersebut. Tetapi sesampainya para medik atau para bantuan datang ke tempat kejadian, akhirnya mereka melakukan pencarian dengan peralatan yang mereka gunakan dan akhirnya si Sophia itu ditemukan dan segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi sesampainya di rumah sakit dia tidak ada respon, tubuhnya juga sudah mulai kaku dan dokter juga sudah menyerah. Akhirnya si Sophian itu dinyatakan meninggal. Ya, kejadian itu sangat menghancurkan hati teman-temannya. Dan teman-teman Sophia bilang setelah mereka mengetahui kematiannya Sophia, akhirnya mereka sangatlah menyesal dan membuat mereka merasa kehilangan banget karena temannya akan pergi untuk selama-lamanya. Bukan hanya Sophia yang meninggal karena mengambil foto di tempat-tempat yang berbahaya, tetapi banyak juga orang-orang lain yang melakukan hal yang sama. Hanya demi foto akhirnya mereka meninggal.
Ada kasus yang serupa seperti seorang wanita yang mengambil foto di Taman Nasional. Wanita tersebut berani memanjat keluar pagar pengaman untuk mengambil foto di Taman Grampians. Dia mengambil foto di tepi tebing itu untuk mendapatkan pemandangan yang indah. Tetapi sama seperti kejadiannya si Sofia, dia akhirnya tergelincir dan hilang kendali. Akhirnya dia jatuh ke bawah dengan ketinggian setinggi 80 meter. Polisi Australia akhirnya tiba di tempat kejadian. Walaupun sudah tiba, dia tidak bisa menolong karena kondisi dan tempatnya yang terjal. Dia juga sudah jatuh di bawah dasar, jadi agak sulit untuk menolongnya. Akhirnya si wanita meninggal dan polisi Australia tersebut membagikan kisahnya kepada semua orang agar tidak terjadi kejadian yang sama. Polisi Australia selalu mengingatkan kepada para pendaki, tolong dong taati peraturan dan baca semua tanda-tanda yang ada di tempat pendakian atau di taman-taman nasional, karena itu tanda bukan hanya sekedar dibaca, tetapi itu tanda sebagai warning bahwa tempat itu berbahaya. Polisi juga berharap kepada semua orang jangan abaikan tanda keselamatan tersebut, karena itu merupakan warning bagi kalian yang sedang mendaki atau bagi kalian yang sedang pergi ke taman tersebut. Karena kalau ada warning tersebut, artinya daerah itu sangatlah berbahaya. Sebenarnya tanda-tanda tersebut dibuat agar tidak ada kejadian atau kecelakaan yang sama yang terjadi. Tetapi banyak para wisatawan, banyak para pendaki yang cuek terhadap tanda-tanda tersebut. Kita nggak habis pikir apa yang mereka lakukan itu sangatlah konyol, hanya untuk mendapatkan follower, hanya untuk mendapatkan foto. Banyak orang yang menantang bahaya dan mengabaikan keselamatan nyawanya sehingga mereka harus meninggal. Mungkin orang-orang yang meninggal itu berpikir foto lebih penting daripada nyawanya kali ya. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran bagi yang masih hidup. Janganlah mengambil foto di tempat yang berbahaya, dan pikir-pikirlah ketika kamu mendapatkan foto tersebut dan akhirnya meninggal, percuma juga kan? Lebih baik kita bisa mengambil foto yang indah tetapi tidak berbahaya. Melakukan hobi seperti panjat gunung, ya lebih baik kita pilih satu cara yang aman agar kita tetap bisa melakukan hobi yang kita suka. Ditambah lagi kalau kita bisa berdoa sebelum melakukan suatu kegiatan, itu lebih baik karena kita tidak tahu apa yang terjadi ketika kita melakukan kegiatan. Walaupun tempatnya aman, walaupun tempatnya mendukung untuk kegiatan kita, tetapi ya bisa saja terjadi suatu kecelakaan. Makanya segala sesuatu kita harus diawali dengan doa agar Tuhan bisa melindungi kita, bimbing kita agar kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak terjadi kecelakaan atau tidak terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Jangan sampai kita malas berdoa, padahal berdoa itu simple dan gampang dilakukan, tetapi banyak orang yang tidak mau melakukan berdoa sebelum melakukan kegiatan. Ketika ada masalah, dia hanya menyalahkan Tuhannya. Itu salah. Ketika kita mau melakukan kegiatan apapun, haruslah diawali dengan doa agar kita bisa melakukan kegiatan tersebut dengan lancar. Dan jangan lupa, doa itu mempunyai kekuatan yang bisa melindungi kamu dan membimbing kamu untuk melakukan kegiatan tersebut dengan lancar. Tolong subscribe, share, and like jika kalian suka. Tambah juga komentar positifnya. Jangan lupa selalu berdoa. Sampai jumpa di video saya selanjutnya yang baru. Bye bye.